Karena sakit kita tidak tahu kapan. Apalagi kalau anak ya, bayi anak ya, itu Bu. 2 tahun itu usia resiko, dia Rentan. akan sakit gitu kan. Jadi memang harusnya terdaftar sebagai peserta JKN pada usia-usia sudah itu. memiliki jaminan kesehatan. Betul. Makanya yang belum terdaftar nih anaknya, ayo segera daftarkan karena sakit kita tidak tahu, Mama. Kita tidak tahu, apalagi biasanya kan sakit itu menyerang yang paling bungsu atau yang paling tua ya, Bu. Anak yang paling kecil atau yang paling tua biasanya. Banyak banget yang nanya cara Iya, Bu. pemutihan gimana. Pemutihan itu kuncinya Bapak Ibu tergolong tidak mampu atau mampu. Kalau tergolong tidak mampu ya nanti kita tunggu dari pemerintah bagaimana teknisnya. Tapi kalau tergolong mampu tentu idealnya harus tetap membayar kan gitu ya. Membayarnya bisa dengan nyicil, bisa juga dengan membayar secara langsung. Itu aja mungkin kunci jawabannya kalau nanti ada yang pemutihan banyak nih, Bu. Kalau Tiafla itu naik pemutihan mungkin lagi hits ya, Bu, untuk ya, pemutihan. kuncinya itu adalah mampu atau tidak mampu. Kalau mampu ya mampu membayar secara sebenarnya mampu, kategori mampu yang membayar secara bulanan 35.000 dan ini yaitu harusnya membayar. Kalau yang tidak mampu maka itu yang nanti kita tunggu pengumuman resmi juknisnya dari pemerintah pusat gitu. Karena pastinya kami juga mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Di sini nih Sobat JKN ada titipan nih dari teman kami yang untuk bayi baru lahir tadi. Nah, karena kan banyak memang yang daftar bayi baru lahir. Cuman mereka karena status merasa sudah daftar nih punya anaknya aktif, lupa nih merubah data anaknya karena itu masuk ke dalam data yang tidak sesuai ya. Karena kan dia masih sementara nih untuk anaknya. Nah, lapor data anak Anda jika sudah memiliki NIK, nomor induk kependudukan. Jangan tunggu tiba-tiba nonaktif mau akses layanan kesehatan, tiba-tiba nggak bisa. Nah, karena itu datanya sementara. Kami bantu Bapak Ibu yang untuk daftar anaknya yang tadi yang baru lahir. Tapi kalau sudah ada akte lahir, sudah ada kakak, segera lapor sehingga tidak menjadi data masalah dan tidak nonaktif kartu anaknya. Nah ini Bu, ada nih dari media sosial Bu, dari kilasbubble.com. Wow, boleh nih Bu, untuk anak usia kelahiran 2020 apakah langsung bisa daftar atau harus mesti bayar dulu dendanya? Denda? Emang ada denda? Nggak ada lah. Nggak ada Kak, kilasbubble.com. Kalau untuk anak itu segera didaftarkan Kak. Jadi jangan tunggu dia sudah lahiran 2020 gitu gimana ya. Jadi pada saat dia lahir harus segera didaftarkan ya Bu. Anak kelahiran 2020 nanti itu pasti berlaku yang perpres tadi ya. Dia akan dihitung iurannya sejak lahir, tapi maksimal 2 tahun. 2 tahun kan yang dihitung maksimal. Berarti kalau 2020 sekarang 2025 sudah 5 tahun yang dihitung iuran 2 tahun. Ya, iurannya 24 bulan yang dihitung. Tidak ada denda. BPJS Kesehatan itu tidak ada denda keterlambatan ya namanya. Jadi kalaupun kita terlambat bayar bulan ini harusnya bayar, bulan depan baru kita bayar. Nah, itu tidak ada denda keterlambatan. Yang ada itu denda layanan. Denda layanan itu terjadi kalau kita menunggak, ya kan? Kemudian kita bayar gitu tunggakan iurannya. Dalam waktu 45 hari setelah kita membayar tunggakan, ternyata kita mengakses rawat inap, ya. Mengakses rawat inap rumah sakit ya. Ini hanya untuk rawat inap rumah sakit saja. Dalam 45 hari setelah kita menunggak, kita mengakses rawat inap rumah sakit, gitu ya. Nah, saat itulah berlaku denda pelayanan. Tujuannya sebenarnya ingin membangun kesadaran bahwa bayar iuran itu jangan ketika sangat butuh kan gitu ya. Sehingga tadi itu kalau tidak rawat inap di dalam 45 hari itu jalan masih tidak ada denda pelayanan namanya. Jadi denda pelayanan itu hanya kalau setelah kita membayar tunggakan dalam 45 hari kita mengakses rawat inap di rumah sakit, maka ada namanya denda layanan ya.
itu untuk menyadarkan masyarakat sebenarnya ya, kalau bisa tuh ya bayar tuh jangan ketika mau akses rumah sakit saja, tapi bayarlah setiap bulan, karena sekali lagi ini adalah program gotong royong. Kita nggak mau cari untung rugi di sini, kita ingin saling bantu sesama kan gitu. Sama juga antisipasi Bapak Ibu di sini yang kalau terhindar dari denda pelayanan kesehatan, kami itu sudah menyediakan kanal pembayaran menggunakan auto debit. Nah, auto debit ada alasan lupa ya. Iya, jadi setiap bulan akan dipotong ataupun ditarik iurannya secara otomatis oleh perbankan. Jadi Bapak Ibu akan pastinya itu terhindar dari denda pelayanan kesehatan. Sama ini yang mau ikut program-program rehab juga, di auto debetin aja bayarnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu saya udah bayar belum ya atau belum ya. Nah, jadi langsung pembayarannya via auto debit. Jadi iurannya pasti terbayarkan setiap bulan. Tinggal Bapak Ibu menabung aja tiap bulan ke rekening Bapak Ibu gitu. Baik, Ibu Mita, sudah 1 jam lebih nih kita live untuk tentang UHC prioritas. Baik Ibu, karena pastinya Ibu sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan Ibu. Nah, sobat-sobat JKN, di sini kami menganjurkan nih atau mengarahkan, mohon dibantu untuk follow akun media sosial kami di IG, TikTok, YouTube JKN Babel. Kalau Bapak Ibu merasa ini adalah informasi penting, pastinya penting dong. Kalau nggak mungkin kami edukasi ke Bapak Ibu. Nah, untuk informasi selanjutnya, jika Bapak Ibu membutuhkan informasi, bisa menghubungi care center kami di 165 24 jam. Kemudian ada kanal layanan Pandawa, administrasi menggunakan WA. Banyak sekali fitur kemudahan dari administrasi, informasi, dan pengaduan. Ini kontak personnya silakan di capture 0811 8165 165. Kemudian kami ada aplikasi yang melek gadget nih, ada aplikasi mobile JKN. Banyak sekali fitur kemudahannya, apalagi yang sekarang kalau kita berobat harus pakai antrian online. Nah, di sini salah satu fiturnya juga ada antrian online. Bisa langsung duduk manis di rumah, tinggal mengambil antrian. Kemudian kami ada program rehab bagi Bapak Ibu yang memiliki tunggakan lebih dari 4 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan. Itu ada programnya rehab, rencana pembayaran tunggakan. Bisa didaftarkan lewat aplikasi mobile JKN ataupun Care Center 165. Baik Bapak Ibu, kami sudahi live TikTok pada hari ini. Mohon maaf closing statement. Boleh, ada closing statement nih, jarang-jarang Ibu. Karena banyak banget ya pertanyaannya tadi saya lihat yang mungkin tidak bisa kita jawab pada sesi kali ini. Jadi intinya begini, Bapak Ibu, kami selalu berusaha untuk memberikan edukasi, konten-konten edukasi melalui media sosial kami. Jadi jangan lupa untuk ikut follow akun media sosial kami baik TikTok maupun IG kan gitu. Jika ini Bapak Ibu peduli terhadap semuanya, maka tolong disampaikan juga kepada yang dikenal agar juga mengikuti media sosial kami, agar yang belum terjawab saat ini nanti mungkin bisa melihat kanal-kanal apa yang bisa diakses agar kalau mau bertanya dan lain-lain kan begitu ya. Jadi tolong diikuti. Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini, masalah UHC prioritas. Sekali lagi, UHC prioritas itu adalah keistimewaan yang diberikan kepada daerah, khususnya pada pemerintah daerah yang memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk memberikan akses layanan kepada masyarakatnya. Namun ada syarat ketentuan. Syarat ketentuannya tadi itu bahwa cakupannya harus di atas 98%, tingkat ketertibannya harus di atas 80%. Agar daerah kita, khususnya Kepulauan Bangka Belitung ini tetap bisa mempertahankan UHC prioritasnya, maka perlu kerjasama dari kita semuanya. Yang mampu maka silakan untuk tetap aktif membayar iurannya supaya tingkat keaktifan tetap terjaga. Yang punya usaha, sektor usaha, pengusaha, mohon untuk juga berpartisipasi dalam menjamin pegawainya agar tadi itu tingkat keaktifan juga tetap bagus gitu ya. Kemudian juga sektor usaha juga bisa berperan dalam mendukung pemerintah daerah membantu masyarakat melalui program-program CSR-nya dengan menanggung atau memberikan bantuan dalam bentuk iuran JKN bagi masyarakat di sekitarnya. Itu peran dari sektor
sektor swasta ya yang usaha kan, dan pemerintah daerah tentunya dengan berbagai macam kebijakannya, termasuk juga menyediakan anggaran agar masyarakat yang tidak mampu dan rentan itu bisa tetap terjamin melalui program bantuan yang disiapkan, sehingga yaitu tadi tidak ada masyarakat yang tidak mampu, salah kamar yang tidak mampu tapi dipaksa jadi peserta mandiri akhirnya nanti menunggak kan gitu. Oleh sebab itu pemerintah daerah juga menyiapkan dari sisi kebijakan dan juga dari sisi anggarannya. Dengan demikian maka UHC prioritas kita bisa tetap terjaga, dan yang terpenting juga BPJS Kesehatan tetap berkomitmen khususnya cabang Pangkal Pinang ya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Kita punya banyak layanan tadi yang ada yang by Zoom juga, jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh untuk mengurus apa segala macam, nggak perlu jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan. Bisa nanti kanal-kanalnya bisa dilihat melalui media sosial kami ya. Dan kalaupun misalnya kita juga berkomitmen untuk terus memastikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu bisa diberikan dengan baik di setiap pelayanan kesehatan, di setiap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kita. Jadi kalau ada yang merasa kurang dilayani dengan baik dan lain-lain mungkin di fasilitas kesehatan, ada nomor kontak BPJS 1 kita yang bisa dihubungi, silahkan dihubungi dan berikan masukan kepada kami, kepada fasilitas kesehatan melalui kanal-kanal tadi, sehingga kita bisa perbaiki ke depan agar layanan kesehatan kepada peserta JKN-nya juga lebih baik lagi gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas dukungan semua masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, atas tentunya implementasi JKN sehingga tercapainya universal health coverage prioritas kan gitu ya. Dan semoga kita semuanya gitu bisa mempertahankan ini, kita semuanya sehat ya, dan kita bisa berkontribusi membantu mereka yang sakit juga. Kalaupun kita sakit, kita sudah punya jaminan jadi bisa tenang hidupnya, bisa makin bahagia kan gitu ya hidupnya. Demikian ya, terima kasih, mohon maaf, sampai ketemu lagi nanti di lain waktu. Ada salam nih Bu dari Nonem. Salam Bu Mita dari Aceh Singkil. Oh iya, saya pernah di Aceh Singkil. Jadi orang BPJS itu harus siap melawang kemana saja kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, kami akhiri live hari ini. Mohon maaf bila ada komen-komen yang belum terbaca. Silakan nanti join lagi live kami di keesokan hari di hari Senin ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.